Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bertemu dengan sahabat saya, Kuya. Apa kabar, Kuya? Apa kabar, bro? Baik Mas Buceli, sehat, alhamdulillah. Ya, selamat tahun baru ya di Indonesia juga Happy ya. New Year, Happy Ya, New Year. Nah, Happy New Year ya. iya, Belakangan ini sibuk ya. Ini di kaosnya apa? Kaosnya PAN nomor 12. Ah, tuh, mantap. Waduh, kuya-kuya. Kuya, Kuya. Oh, Ya. coblos nomor 2. Nomor 2 itu apa? Dua itu apa nomornya? Hah? Nomor 2 nomornya Uya, kalau nomor PAN, Partai PAN-nya nomor 12 di kertas surat suara warna kuning DPR RI. Cari Hah? Partai PAN nomor 12, tapi yang dicoblos bukan Partai PAN-nya, tapi nama Uya Kuyanya nomor 2. Oh begitu. Dicoblos di nama, jadi bukan coblos partai. Oh bukan coblos partai Jadi, tapi coblos jadi selama nama. ini kalau coblos partai untuk pemilu DPR RI menurut gua agak kurang tepat karena kan yang dipilih itu adalah wakil rakyat. Jadi bukan Betul. kita milih partai, harus milih nama orangnya yang benar-benar dia akan kerja untuk rakyat. Kalau ada orang mistaken apa coblos nomor 12 dan 2 bagaimana? Ya, Coblos satu aja, nama nama saya aja di Uya Kuya. Partainya nggak usah dicoblos. gitu ya. Oh, Iya. mantap. Nah, bagi orang-orang di LA, Uya Kuya ini bukan orang asing lagi. Karena kamu sering Yes. bolak-balik di Los Angeles kan, kita sering Iya, ketemu. iya. Kamu sering hadir di acara-acara masyarakat secara Iya. free dan membantu dan menghibur masyarakat. Nah, kenapa orang-orang kan mungkin banyak yang belum tahu juga bahwa kenapa kamu sebenarnya mencalonkan diri untuk mewakili siapa? Eh, ya. Saya mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI untuk dari Partai Amanat Nasional dari PAN untuk Hmm. dapil DKI 2. Artinya itu adalah meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri. Artinya seluruh WNI yang ada di luar negeri bisa pilih saya. Jadi Oh, saya mewakili aspirasi teman-teman WNI yang ada di luar negeri juga. I see. Nah, mungkin yang di luar negeri ini kan juga ada yang tahu Kuya, mostly tahu, tapi banyak juga mungkin yang belum tahu. Kau bisa Iya. memperkenalkan diri siapa sih Pak Kuya Uya Kuya ini? Jadi orang-orang tahu. Uya Kuya. Oke. Hmm, Uya Kuya nama aslinya Surya Utama, tapi nanti di kertas suara DPR RI yang warna kuning tetap Uya Kuya namanya. oke. Jadi orang tahu saya ya entertainer, produser, pengusaha, tapi banyak orang yang nggak tahu kalau saya sebetulnya sarjana ilmu politik lulusan Universitas Indonesia, UI. Wow, oke, Iya. oke. Jadi saya lulusan UI, dulu saya kuliah juga di 3 tempat, terus tapi memang selama jadi artis, saya tidak pernah memunculkan background pendidikan saya, jadi baru sekarang-sekarang aja orang pada mulai tahu, oh ternyata Uya sarjana ilmu politik. Jadi orang bilang, "Apaan sih artis nyalek?" Artis juga berhak aja nyalek, tapi kan artis yang siapa dulu? Yang Hmm, gimana dulu? Punya kapasitas atau kapabilitas apa enggak? Sekarang hmm, pertanyaan saya, apakah caleg yang bukan artis itu juga punya kapasitas yang mumpuni? Belum tentu juga, ya kan? hmm, betul juga. Mentang-mentang kayak artis aja dianggapnya artis ikut-ikutan nyalek. Artis yang gimana dulu? Kalau artis yang memang selama ini banyak berjuang untuk rakyat dan ada buktinya kenapa enggak? Bener nggak? Dibanding Iya. yang bukan artis tapi dia jadi pejabat tapi juga nggak melakukan apa-apa buat rakyat, mendingan mana itu? Gitu. Dan itu memang sudah terlihat dari jejak rekam kamu ya. Saya lihat di YouTube kamu. YouTube-nya itu apa namanya? Kalau Uya ada Kuya TV. Kuya Uya Kuya TV ya. Uya Kuya TV. Ya, Kuya Kuya Instagram saya TV. king_uya kuya. Oke. Jadi nanti TikToknya king.uya kuya. kita akan berikan linknya di bawah ini nanti Iya, di Zoom-nya ini. Jadi kita akan iya, tahu kalau bagi yang belum melihat itunya YouTube-nya ya. Nah, yang iya. menariknya nih YouTube kamu ini ternyata banyak menolong membantu orang-orang. Bisa ceritakan sedikit tentang YouTube? Oke. Jadi kalau lihat YouTube Uya Kuya TV itu paket lengkap ya. Kayak kita nonton hiburannya ada, kita nonton prank bisa, hipnotis bisa, dramanya ada. Tapi semenjak beberapa tahun terakhir kita punya LBU, Lembaga Bantuan Uya, di mana YouTube saya banyak mengadvokasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dari masalah hukum, KDRT, TPPO, tindak pidana perdagangan orang, masalah sosial, masalah bullying dari anak-anak sekolah,
masalah tanah diserobot, Mm-mm. masalah masyarakat yang ditindas oleh oknum aparat, banyak banget. Waktu kasus Verdi Sambo yang setahun setengah yang lalu juga bisa dibilang saya satu-satunya artis yang mungkin paling vokal menyuarakan soal itu. Mm. Terus kemarin juga kita membongkar soal praktek-praktek di dalam penjara tuh yang miring-miring. Mm-mm. Kita yang bongkar juga. Mm. Terus TKW-TKW atau PMI-PMI yang terlantar juga di luar negeri kita pulangkan dengan biaya sendiri. PMI atau WNI yang di TKW-TKW yang di Hong Kong juga yang kemarin puluhan orang kena tipu, kena peras juga, sampai love scamming, sampai video pornografinya disebarluaskan. Kita Wow. yang urus juga, padahal dari tahun 2015 kasus itu dilaporkan ke polisi, tidak pernah ada tanggapan. Mm-mm. Di 2023 kemarin, Uya-Kuya urus, hanya dalam waktu 3 hari pelakunya ditangkap polisi. Wow. Dan kita sediakan pengacara gratis untuk mengadvokasi mereka, Bang Martin Simanjuntak, Mm-mm. pengacaranya almarhum Joshua yang kasus Verdi Sambo. Mm-mm. Kita kirim ke Hong Kong, selesai masalahnya. Mm. Kemarin juga ada warga negara Hong Kong juga yang kena penipuan, bukan warga negara Hong Kong, warga negara Indonesia yang di Hong Kong juga ada puluhan orang yang terkena penipuan travel haji. Kita juga lagi urus, tapi belum selesai. Kemarin juga ada beberapa masalah tindak pidana perdagangan orang, warga negara Indonesia yang disekap di luar negeri, disiksa, dicambuk, disetrum dan lain sebagainya. Beberapa kita berhasil bebaskan. Dan banyak sebenarnya sih ya, kalau bisa dilihat kalau dari perlindungan buruh migran Indonesia banyak banget yang kita urus. Kemarin juga ada kasus Syawang juga yang disabilitas dari Taiwan. Mm-mm. Ada juga eh, PMI dari Saudi yang juga kita bebaskan juga, jadi budak seks juga. Ada banyak ya, banyak banget. Kemarin ada juga TKW yang kemarin terlantar di pinggir jalan di bawah jembatan, matanya nggak bisa lihat juga kita pulangin. Mm. Kemarin juga warga negara Indonesia juga yang terjebak di Filipina juga kita bisa pulangin. Yang di Kamboja juga kita pulangin. Dan kalau masalah di Indonesia banyak banget ya. Wanita-wanita yang kena KDRT itu rata-rata kan ngelapor polisi takut, malu, atau jarang, kasusnya jarang selesai ya. Iya. Kalau kita kawal semua. Banyak kasus yang udah selesai sama kita. Dan juga wanita-wanita yang terpisah dari anaknya karena kasus perceraian atau pertengkaran orang tuanya, akhirnya anaknya dibawa oleh suaminya atau mantan suaminya, nggak bisa ketemu bertahun-tahun, kita bisa pertemukan di sini. Sementara banyak instansi-instansi yang harusnya bertanggung jawab sama hal ini, atau Komnas-Komnas yang bertanggung jawab sama hal ini tidak bisa ngapa-ngapain, justru di Uya-Kuya bisa kita temuin. Wow. Oke. Nah, Banyak sekali, tadi, lihat aja Uya-Kuya TV, berita semua ada. Jadi kita tuh bukan Heeh. bukan kan orang bilang rata-rata gini Mas Buce ya. Iya. Kamu baik banget deh, lo mau baik banget, nyalek ya gitu kan. Iya. Kalau kita nggak bisa, orang nggak bisa bilang begitu ke kita. Kalau dari rekam jejak digital kita melakukan itu dari bertahun-tahun yang lalu. Oh. Sementara kita nyalek baru tahun kemarin, baru berapa bulan yang lalu, baru 8 bulan yang lalu kita nyalek. Hmm. Jadi memang tujuannya bukan kita mau cari muka karena mau nyalek kita baik. Karena justru saya nyalek gara-gara desakan istri saya yang tadinya nggak setuju saya masuk ke politik, walaupun saya sarjana politik. Tapi dia justru akhirnya yang memotivasi saya untuk udah masuk politik aja deh. Kenapa? Karena saat saya mengerjakan beberapa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan sistem hukum di negara kita ini, Hmm. justru malah kita banyak mendapatkan intimidasi, seperti malah kita dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya. Hmm. Atau ancaman-ancaman. Justru itu membuat kita, wah udah kita nggak bisa begini, nggak bisa diem aja nih. Kita harus melakukan sesuatu biar sistem hukum atau sistem manajemen di negara kita ini dibenahi gitu aja. Iya. Itu luar biasa sekali ya. Nah, saya dengan mengurus hal-hal seperti ini, di samping membantu orang, tentunya juga menofensif orang lain juga ya. Jadi tentunya banyak musuhnya ya. Kamu Oh gimana? ya, Sering tapi diancam atau bagaimana? Bisa ceritain? sampai diancam dibunuh pernah, Wow. dilaporin polisi berapa kali, Oke. ditelepon orang-orang penting untuk setengah mengancam kita untuk kita men-take down konten-konten di YouTube kita sering. Tapi saya Hmm. emang nggak peduli. Jadi buat apa kita takut sama mereka? Toh Hmm. kalau ada orang yang memusuhi kita juga, artinya mereka orang-orang jahat kok. Mereka mafia-mafia yang harus diberantas di negara kita. Saya Hmm. malah pernah yang paling
paling agak jadi dilematis buat saya saat saya mengerjakan satu kasus ya, saya nggak mau bilang kasusnya apa, pokoknya kasus penyelewengan dari salah satu oknum petinggi di sini, yang ternyata itu adalah bapaknya teman saya sendiri lah gitu. Waduh. Tapi saya nggak peduli, ini kan bukan masalah pertemanan ya. Udah kita kan Ya. bicara kemasyarakatan, kita bicara untuk masalah yang lebih luas, ya kan? Ya udah dia memusuhin saya nggak apa-apa. Gitu. Nah, dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR yang mewakili diaspora Indonesia dan Jakarta Selatan ini, kamu berharap apa? Apa bisa membantu? Bagaimana bisa membantu kamu? Apa yang kamu lakukan sekarang ini? Gimana ya? Sekarang bisa dibilang yang saya lakukan di lembaga bantuan UYA banyak sekali ya. Cuman kita aja sekarang belum jadi DPR, masih sebagai artis atau YouTuber atau influencer saya sudah banyak bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang sebetulnya bukan saya yang harus nyelesain. Justru pejabat-pejabat kita tuh yang harusnya menyelesaikan itu. Iya. Nah, saya pikir apalagi nanti saya jadi anggota dewan, artinya kita punya kemampuan lebih, kapasitas lebih untuk bisa mempengaruhi kebijakan ataupun mempercepat proses apapun ya. Iya. Ya kalau kita jadi DPR kan kita lebih punya kuasa untuk membenahi hal tersebut. Ditambah lagi saya influencer punya media, jadi Iya. kan klop. Misalnya ada pengaduan ke DPR, bisa langsung diangkat di media kita, jadi lebih cepat selesai. Jadi kan lebih paket lengkap ya. Iya. Jadi kalau orang bilang, artis nggak guna jadi caleg, jadi DPR. Salah justru. Artis yang bagaimana dulu? Artis justru memiliki kemanfaatan yang sangat besar. Nih gue kasih tahu ya. Artis itu justru yang jadi mencalon artis yang benar ya. Kita nggak bilang semua artis. Artis yang benar-benar niat mau jadi DPR karena emang dia niat pengen punya manfaat atau pengen berbuat sesuatu buat masyarakat. Dia lebih memiliki satu kelebihan dibanding orang yang tidak punya popularitas atau tidak punya nama dalam berkampanye atau menuju ke DPR. Money politik itu terjadi di negara kita. Di mana setiap pemilu money politik kita bisa dengar. Orang bisa membeli suara rakyat katanya, orang bisa serangan fajar pakai amplop ke rumah-rumah. Orang harus bayar masyarakat biar dipilih. Itu khusus untuk orang yang tidak punya nama. Tapi kalau artis seperti saya, kita datang ke masyarakat, kita nggak perlu bayar. Malah ada teman saya yang caleg, dia bilang, Mas Uya, kalau kamu datang ke, kan setiap titik turun kamu tuh ada ratusan orang. Kamu bayar berapa tuh ke RT, RW, atau apa segala macam. Gue nggak pernah bayar. Malah mereka yang minta gue datang. Artinya kan, apa ya, perputaran uang atau money politik tuh kan bisa diminimalkan kan, kalau artis. Terus kedua, kalau artis jadi DPR. Tugas DPR kan juga nanti selain membuat undang-undang, mengawasi kebijakan, mengawasi undang-undang juga, dia juga mensosialisasikan undang-undang tersebut ya. Nah, artis kan punya kemampuan, dia orang yang paling dekat sama masyarakat siapa sih? Artis. Artis kalau ngomong orang lebih dengar. Gitu ya. Nah, kalau kita mensosialisasikan satu peraturan, coba kalau anggota DPR yang kaku, yang orang juga nggak tahu dia siapa, untuk datengin orang aja masih bayar dulu, orang bisa diamplopin dulu, bener nggak? Dan belum tentu tuh masyarakat ngerti apa yang diomongin sama orang tersebut. Udah ngomongin soal pejabat, serius, ada jarak. Ya kan? Belum tentu nyampe ke otak masyarakat. Gitu Tapi ya. kalau artis, itu bukannya belain artis. Ini kenyataan, coba dipikir logikanya. Kalau artis udah, masyarakat udah dekat, dia punya kemampuan bicara yang baik. Saat dia melakukan sosialisasi undang-undang atau peraturan atau apapun, menyampaikan kebijakan pemerintah, dia akan lebih didengar. Cara ngomongnya juga lebih efisien, lebih efektif, nggak berbelit-belit. Kayak orang yang nggak bisa ngomong. Bener nggak? Gitu ya. Iya dong. Dan untuk ngumpulin orang nggak perlu pakai duit. Bener nggak? Iya, iya. I know. Iya kan? Jadi orang bilang artis jadi politikus tuh gimana? Nggak juga. Kalau kita lihat dari sisi lain, sebetulnya lebih menguntungkan itu. Asal artis yang mumpuni dan punya kapasitas. Bener nggak sih? Dan kalau gue jadi DPR, gue akan tetap jadi pejuang seperti yang sekarang. Dalam arti kata, kalau gue nanti pun kadarullohnya gue belum takdirnya jadi DPR, gue juga tidak akan berhenti membantu masyarakat dengan lembaga bantuan UYA kok. Karena jadi DPR bukan tujuannya juga. Tetap aja kita melakukan apa yang seperti gue lakukan beberapa tahun terakhir. Nah, lembaga bantuan UYA ini, apakah hanya kamu sendiri atau kamu mempunyai tim yang kamu bayar sendiri? Atau bagaimana? No, itu kita aja. Dengan Astrid Kuya, dengan tim YouTube saya.
Dan banyak pengacara-pengacara kondang yang memang bergabung karena lebih percaya sama saya untuk di podcast saya. Kayak Bang Kamarudin Simanjuntak, Bang Martin Simanjuntak, terus ada Melisa Anggraini yang pengacara kemarin kasus David Ozora yang disiksa sama anak pegawai pajak itu, ya kan? Itu pengacara-pengacara yang terkenal semua bergabung dengan Lembaga Bantuan Uya. Mereka kalau ngangkat kasusnya di tempat gue karena mereka percaya gue adalah podcast yang netral dan juga memperjuangkan sebuah kasus secara positif. Dalam arti kata, gue sebagai podcaster bukan podcaster yang ada viral gue viralin doang, tapi gue ngawal kasus itu sampai selesai. Kalau yang lain kan youtuber yang lain yang penting viral dapat viewers udah kelar selesai. Kalau gue kan gue kawal terus. Nah, jadi banyak pengacara-pengacara yang di samping gue yang dengan sukarela pro bono bisa membantu orang-orang yang nggak punya biaya untuk menyelesaikan kasus-kasus. Makanya lihat kan kasus-kasus yang kemarin TKW di Hong Kong karena tipu dan segala macam itu kan itu pro bono. Kasus yang kemarin juga ada kasus anak dibullying sampai tangannya patah, Melisa juga gue ikut mengawal juga. Ada kemarin ada seorang sultan ya, mahasiswa yang terjerat kabel fiber optik, lagi naik motor ada kabel menjuntai, kesangkut sampai lehernya itu pita suaranya putus, saluran nafasnya juga hampir putus, saluran makannya putus, berantakan, hancur, sampai harus diselang dari sini makan napas dari sini, 6 bulan mencari keadilan tidak ada kabar. Lapor polisi juga begitu-begitu aja. Perusahaannya tidak mau tanggung jawab. Kita cuma urus 2 hari saja presiden langsung nelpon. Wakil presiden, Menteri Pak Mahfud MD datang ke tempat dia. Perusahaannya langsung mau tanggung jawab, polisi datang segala macam. Dan seminggu yang lalu Sultan nama bapaknya juga ya, Fatir SMS WhatsApp saya bilang, "Om, aku mau main ke rumah Om Uya. Mau lihat mobil, koleksi mobil Om Uya." "Oh, Sultan udah sembuh." Udah sembuh, dia kasih fotonya. Gue merinding pengen nangis rasanya. Padahal udah dinyatakan hampir susah untuk sembuh. Tapi emang sekarang no viral, no justice itu adalah satu fenomena yang memang ada di negara kita. Kalau gue menyelesaikan satu kasus juga tidak berarti gue mendapatkan apresiasi juga dari instansi atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kadang-kadang juga gue disinisin juga. Kayak dianggapnya, ih sok banget sih lu ngurusin urusan kita gitu. Padahal kan kalau pejabat yang benar harusnya peran serta masyarakat dihargai ya. Tapi kalau gue mau apresiasi juga, justru Kementerian Luar Negeri adalah instansi yang paling bisa bersama-sama dengan masyarakat, dia menghargai peran serta masyarakat juga. Kayak Pak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan Luar Negeri itu, justru kita bersama-sama bareng-bareng untuk bersama-sama untuk menyelesaikan kasus-kasus para WNI yang ada di luar negeri. Sampai Bu Retno Marsudi juga waktu di San Francisco menyamperin, dia bilang, "Makasih ya udah sering bantu kita gini-gini, saya sering dengar." Artinya kan menteri ini menteri yang bagus gitu ya. Peran serta masyarakat diapresiasi. Tapi ada juga waktu gue dulu menyelesaikan satu kasus bersama pemerintah juga, bersama Kementerian Luar Negeri juga, memulangkan WNI yang disiksa di luar negeri, tapi ada dari instansi lain ya, bukan dari Kemenlu, justru bagus. Instansi lain yang malah justru sinis. Kayak gue sok nyampurin urusan yang harus dilakukan pemerintah. Ada juga yang begitu. Ada juga kayak kemarin gue menyelesaikan kasus, bukan menyelesaikan kasus. Jadi ada masalah barang-barang kiriman dari luar negeri itu, dari para WNI yang di luar negeri, PMI luar negeri, tertahan di pelabuhan karena ada peraturan Kemendak yang harus dirubah. Nah, itu berbulan-bulan. Nah, kemarin gue nemuin Pak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan, dan pas saat gue temuin langsung di situ ditandatanganin peraturan dirubah. Dan biasanya peraturan itu berlaku 3 bulan, tapi untuk PMI bisa berlaku langsung besoknya. Selesai, bagus dong. Tiba-tiba ada seorang kepala badan pejabat pemerintah yang sewot. Mungkin kalau ngerasa Bapak ini harusnya juga dengar, nggak apa-apa, ini suatu warning buat peringatan aja. Dalam arti kata, dia malah sibuk ngomongin nyinyir, kayak bukan pejabat. Ada seorang YouTuber yang sok nyari perhatian, sok pengen menyelesaikan permasalahan WNI di luar negeri biar dia nyari suara, dapat suara karena dia nyalek. Pantas nggak pejabat pemerintah, kepala badan ngomong begitu? Padahal harusnya kalau emang dia punya niat yang tulus untuk melindungi para WNI di luar negeri, dia harusnya ya udah, masalahnya udah selesai, oke dong, beres, terima kasih buat semuanya, ya benar kan? Jangan cuma gara-gara masalahnya selesainya gara-gara gue, bukan dia nyelesain, dia bete, sewot. Artinya kan orang-orang kayak gitu kan orang-orang yang memang punya kepentingan, pengen narsis, pengen dilihat, semua harus gue. Kalau gue sih nggak peduli. Kalau ada satu kasus gue angkat tapi yang nyelesain bukan gue bagus, terima kasih, kita dibantu kan. Tapi kalau ada kepala badan pejabat pemerintah yang begitu, gue bilang terlalu nyinyir, lambe, kayak nggak ada kerjaan lain aja. Pejabat kayak gitu mah nggak pantas jadi pejabat di negara kita, benar nggak?
Gitu Buat ya. yang merasa, gue ngomong gue nggak takut sama lu, gue nggak peduli, gue nggak ada kepentingannya, gue nggak dibayar sama lu juga. Justru kita harus begini biar negara kita diisi oleh pejabat-pejabat yang benar-benar profesional, ya, kerja emang untuk rakyat, bukan untuk kepentingan diri sendiri, seolah-olah gua yang paling keren. Nah, itu yang ngeri. Hmm, Pejabat yang pengen menyelesaikan sesuatu itu karena pengen diri dia pribadi yang ditonjolin. hmm. Itu yang parah menurut gue. Gitu Di ya. negara kita masih ada yang kayak begitu. Kebetulan saya ada nonton tuh YouTube itu. Saya pas di kapal cruise dengerin, oh saya dengerin apa PMI itu berterima kasih sama kamu karena saya tahu waktu itu kamu langsung ke San Francisco. Kebetulan ada Pak Jokowi ya, Pak Jokowi dengan Pak Iya, dan saya langsung Surya. ngomong Pak Zulkifli Hasan di situ. Betul. Kamu ke sana ketemu dengan kebetulan ketua PAN juga ya, Menteri Iya, Pak Perdagangan Zulkifli ketua Hasan Menteri PAN ya. Perdagangan, ketemu Bu Retno Marsudi, ketemu Pak Erlangga, ketemu semua. Oh gitu, ketemu situ. Dan di waktu ketemuan itu kamu mengutarakan ke masalah itu ya, sehingga akhirnya ini Iya, bisa betul. beres. Itu di situ Bisa ya. beres. Dan intinya kan kalau masalah udah selesai, Hmm. nggak usah ada yang sewot, bener nggak sih? Mm-mm. Bener nggak sih? Betul. Apalagi pejabat itu, oh ya udah bagus selesai. Jangan bukan gara-gara bukan dia yang nyelesain, dia langsung kayak cacing kepanasan ya kan? Sampai fitnah-fitnah YouTuber cari suara. Emang gue nyalek, emang gue YouTuber, emang gue lagi nyalonin DPR. Hmm. Tapi apa salahnya kalau gue berbuat baik, lo mesti sewot gitu. Hmm. Iya kan? Ya. Nah Ya. sekarang udah gitu juga kalau akhirnya PMI atau banyak yang emang mensupport gue, karena mereka lihat kan gue adalah orang yang ngebantu para PMI di luar negeri bukan baru sekarang. Udah dari tahun-tahun kapan sebelum gue nyalek. Orang juga bisa ngelihat itu. Bukan Ya. orang yang tiba-tiba muncul pas menjelang kampanye, pemilu baru nongol. Bener nggak sih? Ya. Betul. Dan memang sebelum Jadi kamu kayak nyalek, maling, kayak maling loh. ya, aku tahu bahwa kamu telah membantu banyak orang ini, even sebelum kamu nyalek menjadi ini anggota Iya, Mas DPR ya. Budi tahu lah Ya. dari tahun-tahun kapan ya kan? Ya. Nah, selama ini kan sekarang ini kan lagi difokuskan juga untuk ke luar negeri ya. Nah, aku tahu kamu di LA. Aku tahu bahwa kamu sudah Iya, di LA. Selain di LA, kamu ada kemana aja? Saya pengen tahu nih. Ke Hong Kong, Taiwan, atau Hong kemana? Kong, Taiwan, Malaysia, Hah? ya San Francisco, New York, New Jersey, Hah? Philadelphia, ya. Ya, kalau itu kan Amerika, dianggap satu Iya, Amerika. Hong Kong, Taiwan, kamu waktu di ke sana ketemu dengan PMI atau bagaimana? Like acara bagaimana? waktu di Hong Kong justru kita waktu menyelesaikan masalah itu, masalah yang tadi, masalah yang gue advokasi, masalah hukum. Ya. Waktu Taiwan kita bikin pesta rakyat. Oh, gitu. 17 Agustus kita bikin pesta rakyat yang hadir ada 9.000 sampai 10.000 orang. Wow, oke. Jadi Dan pas di situ gue tidak membawa nama partai, tidak membawa baju partai, tidak kampanye, tapi ah, tetap aja dinyinyirin, dilaporin. oh Tapi gue dilaporin. merasa begini, iya, seolah-olah gue kayak 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 nyolong start segala macam. Padahal gue di panggung nggak pernah ngomong pilih saya nyalon, nggak ada. Ya, Kalaupun ada orang yang ngomong doain itu artis lain, doain semoga masuknya sukses, ya, iya kan? ya. Tapi gue ngerasa setiap ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan gue, mengawasi gue, itu pasti ada titipan kompetitor yang ketakutan Hmm, karena dukungan para WNI kepada gue besar sekali. hmm, gitu ya. Gue juga bingung nih kayak capres, kayak pemilihan presiden sekarang, orang sibuk menjelek-jelekan calon lain, berantem, ribut, cari kekurangannya, bikin hoax. Bisa nggak sih kita bersaing sehat aja? Kita pikirin aja visi misi kita, perjuangan kita, nggak usah nengok ke kanan ke kiri. Benar nggak sih? Fokus begitu? Gitu ya. Ya. Iya. Tapi kebanyakan orang yang menurut, tapi gue yakin kalau orang yang sibuk menjatuhkan saingan lain itu berarti dia ketakutan sebetulnya sih. Hmm, Udah nggak ada cara lain gitu kan? ya. Begini, kan secara Hmm. officially Partai PAN kan mendukung Pak Prabowo. Iya, saat ini ya, Yes. begitu ya. Bagaimana dengan orang-orang yang Iya. mendukung Ganjar? Apakah dia juga bisa, walaupun dia Oh mendukung iya. Ganjar sebagai presidennya, apakah bisa juga memilih Kuya? Menurut Iya. gimana? DPR RI dengan pemilihan presiden suatu hal yang tidak ada hubungannya, berbeda. Gitu ya. Presiden ya presiden, ya kan? Nah, DPR RI kan nanti adalah orang yang mengawal kebijakan, yang membuat undang-undang juga, yang juga mensosialisasikan peraturan-peraturan juga, ya, dan justru itu ya untuk pengawasan ke pemerintahan nanti. Jadi kalau lo lihat di ini Mas Buce, di YouTube gue, Instagram gue, banyak banget tuh komentar-komentar dari orang-orang, ribuan orang termasuk WNI, yang di luar negeri, orang Indonesia, hmm, bilang gue
pilih Prabowo, DPR Uya. Gua Anies Baswedan, presidennya, tapi DPR RI-nya uya-kuya. Gua Ganjar, tapi DPR RI terkuya-kuya. Menurut gue itu orang-orang yang pinter. Dalam arti kata, yang presidennya siapa nggak mesti DPR RI-nya harus partainya sama PDIP dengan. atau Nasdem gitu Iya, ya. karena kan saat milih DPR RI itu kan kita bukan nyoblos partainya, kita milih orangnya. Ya kan? Masa iya gara-gara kita mencintai satu presiden tertentu, kita terpaksa milih caleg tertentu yang kita sebetulnya juga nggak yakin sama dia. Perjuangannya nggak ada, sudah deh karena sama partainya sama presiden ini kita coblos. Yang ada kayak gitu-gitu yang membuat akhirnya ya lo deh ujungnya kecewa-kecewa juga. Gitu ya. Pilih orang sesuai dengan hati nurani yang menurut lo bisa kerja jadi DPR, mewakili rakyat, mau turun ke masyarakat, lo pilih. Ya. Nah, gue juga mengajarkan orang buat pinter juga. Ini terutama untuk warga-warga yang masih di Indonesia ya. Jangan pilih orang yang cuman muncul spanduknya doang di jalan tapi orangnya nggak pernah turun ke masyarakat. Jangan juga milih orang yang cuman amplopnya doang yang datang tapi dia nggak pernah datang. Gimana wakil rakyat itu bisa mewakili rakyat dan tahu permasalahan masyarakat kalau dia sendiri nggak pernah tahu permasalahan di masyarakat? Gimana kalau dia itu caleg yang mewakili luar negeri, dia nggak pernah ngobrol dan nggak pernah tahu permasalahan WNI yang di luar negeri, dia mau mewakili masyarakat luar negeri, nggak pernah datang, nggak pernah ngobrol. Bullshit, bohongan tuh. Gitu ya. Bener nggak sih? Ya. Yang ada pas jadi, mana peduli juga, memang pernah datangin ke WMI-PMI yang di luar negeri, WNI di luar negeri. Coba gue tanya, selama ini caleg-caleg yang perwakilan luar negeri, ada nggak yang pas sudah jadi akhirnya ngurusin masalah lu di luar negeri? Hilang. Iya kan? Betul. Jadi ada 7 anggota DPR yang mewakili luar negeri saat ini. Betul, 7 orang. Ya, 7 orang. Tapi yang datang menghubungi kita cuma 1 orang. Yang 6 orang tidak kedengaran suaranya. Iya. Yang kemarin jadi nih ya, sekarang jadi nih. Sampai sekarang ini kan masih berlangsung, masih bertugas kan? Ya. Sampai tahun 2024 masih, ya. Tahun ini 2019 sampai 2024. Iya, 2024. Jadi saya berharap apabila suatu saat Tuhan mengizinkan Kuya terpilih mewakili kita, kita akan tetap kontak ya dengan diaspora, terutama dengan. Oh iya dong. Gue belum jadi caleg aja kan kita kontakkan dari dulu Mas Buce, bener nggak? Iya. Jadi kita akan. Warga minta tolong gue di luar negeri, gue tolongin, belum jadi caleg kan dari dulu. Iya. Maksudnya dengan organisasi kita juga ya, organisasi kami juga bisa ini. Betul. Sebagai aspirasinya bisa diperjuangkan di DPR ya. Terima kasih Uya Kuya. Terakhir kenapa namanya Uya Kuya? Uya Kuya nama panggung, stage name waktu di radio dulu, siaran di radio. Oh gitu. Ya udah. Iya. Oke, terima kasih. Semoga perjuangan kampanyenya bisa berhasil dan bisa moga-moga YouTube ini bisa membantu orang lebih mengerti siapa Uya Kuya itu. Ya. Siap. Jangan lupa kertas surat suara warna kuning, cari Partai PAN, coblos nama Uya Kuyanya. Ya, jadi nggak usah partainya tapi Uya Kuyanya langsung ya. Gitu. Ya, dan hanya 1 nama yang dicoblos, nggak boleh lebih dari 1 nama. Kalau nggak. Oke, thank you. Ya.